Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan Pak, saya Susana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Perumnas Soleh Halim. Nah, hari ini Pak, saya mengucapkan banyak terima kasih telah diberikan waktu untuk berbicara dengan Bapak, yaitu dalam tugas kami, yaitu di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan, dilema etika dan bujukan moral. Nah Pak, pertama-tama yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimanakah ketika Bapak menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama, yaitu benar dengan benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, selama saya menjabat sering terjadi dilema. Contohnya misalkan ada seorang guru yang izin acara dharma wanita suaminya. Selagi itu ada undangan, itu ada bukti fisik, insya Allah akan saya berikan izin. Tetapi guru yang bersangkutan harus memberikan tugas hariannya kepada guru piket atau guru yang ditunjuk sebagai pengganti guru tersebut. Jadi saya lebih menitik beratkan dulu terhadap aturan. Akan tetapi kalau memang itu untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan kantor, tetap saya izinkan. Dengan catatan ada bukti fisik bahwa beliau benar-benar mengikuti acara kegiatan tersebut. Baik dia berupa undangan atau dia berupa WA. Itu selama ini saya ambil keputusan. Baiklah Pak. Kemudian pertanyaan 2 ya Pak ya. Langkah-langkah atau proses seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, pertama guru yang bersangkutan mohon izin kepada saya. Setelah dia mohon izin, kemudian saya tanyakan apa keperluannya. Kalau memang dia untuk keperluan yang sangat penting, ya saya izinkan. Contoh misalnya ada keluarga meninggal, atau ada keluarga yang sedang hajatan, atau keluarga yang sedang mengadakan resepsi. Selagi itu memang benar-benar dilaksanakan. Arti dia benar dilaksanakan, beliau harus mengirimkan bukti fisiknya. Contoh berupa foto bahwa dia sedang mengadakan acara tersebut. Oke, baik Pak. Kemudian saya lanjut Pak ya dengan pertanyaan ketiga. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, intinya kalau saya selagi tugas yang diberikan kepada yang bersangkutan itu ada penggantinya, nggak ada masalah. Yang penting semua berjalan lancar. Dan itu kan sudah sesuai peraturan. Artinya kita walaupun gimana makhluk hidup itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Jadi ketika seorang guru itu mempunyai kebutuhan, artinya kepentingan baik keluarga, kepentingan kantor, ya harus saya beri izin. Tetapi tugas yang diberikan kepadanya, tugas mengajar hariannya harus dilimpahkan kepada guru penggantinya, seperti guru piket atau guru yang telah ditunjuk oleh yang bersangkutan untuk menggantikan jam yang ada di hari itu. Oke, baik Pak. Berarti harus ada komunikasi ya Pak ya? Jelaslah komunikasi. Oke, ada pertanyaan yang kelima Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola misalnya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya Pak? Kalau jadwal nggak ada, kan semua itu ada SOP. SOP itu artinya aturan-aturan yang harus atau tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang guru yang ada di sekolah itu dalam saya memberikan keputusan itu. Contoh, sebelum mereka melakukan izin, biasanya mereka menghadap saya dulu dan mohon
untuk tanggal sekian saya mohon izin Pak gitu. Yang kedua, beliau harus melengkapi bukti fisiknya, contoh undangan atau berupa WA. Kemudian selanjutnya mereka harus melaporkan kegiatan tersebut baik berupa foto yang dikirim melalui WA, dan yang keempat harus menunjuk guru pengganti. Jadi sifatnya tentatif sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Jadi tidak ada penyelesaian secara terjadwal, tidak ada. Hanya saja kalau memang seorang guru itu selalu izin terus minta 1 bulan lebih dari 4-5 kali, ya perlu ada artinya teguran atau sanksi supaya jangan izin terus. Oh iya, berarti kalau ada masalah diselesaikan secara langsung ya Pak ya, tidak ditunda-tunda ya Pak. Tidak bermasalah. Oke, baik Pak. Nah, pertanyaan ke-6 ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, atau orang Pak, seseorang yang bisa membantu Bapak? Ya, kita bisa sharing dengan waka, ada waka kurikulum, ada waka kesiswaan. Ya kalau seorang guru itu terlalu banyak izin, ya kita tentukan tanya dengan wakilnya, apa memang betul dia izin terus kan gitu. Karena kalau diizinkan terus nanti dikhawatirkan terjadi kecemburuan sosial sesama teman sejawatnya. Oleh sebab itu kalau memang seorang guru misalnya si A itu terlalu banyak izin dalam 1 bulan sampai beberapa kali, nah perlu kita adakan pemantauan juga supaya jangan terjadi selalu banyak izin yang nanti bisa mengakibatkan kecemburuan sosial terhadap guru sejawat di sekolah itu. Oh iya, baik Pak. Nah Pak, yang terakhir ini Pak, ada pertanyaan terakhir. Dalam semua hal yang telah disampaikan pembelajaran, apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika ini Pak? Iya, namanya kita di suatu sekolah atau suatu kantor itu kan memang harus menegakkan aturan, dan semua itu sudah diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Akan tetapi terkadang karena kita sebagai makhluk sosial tadi, artinya kita hidup itu memerlukan bantuan orang lain, dan terkadang itu dari keluarga kita sendiri. Nah jadi artinya aturan itu bisa saja kita carikan solusinya seandainya seorang guru tersebut akan melaksanakan taruhlah izin atau sakit yang memang seharusnya dia masuk mengajar itu, akan tetapi karena dia ada keperluan itu maka tugas itu tidak dia laksanakan. Akan tetapi pelaksanaan tugas tersebut sudah dilimpahkan kepada guru penggantinya atau guru piket, dan guru yang bersangkutan sudah memberikan tugas sesuai dengan materi pembelajaran yang diberikan pada hari itu. Nah jadi insya Allah dengan adanya peristiwa ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk menegakkan aturan itu yang berseberangan, nah kita bisa carikan solusinya supaya semua berjalan secara aman. Proses pembelajaran lancar karena sudah ada guru penggantinya, kemudian guru yang bersangkutan bisa melaksanakan kepentingan keluarga atau kepentingan dinas kantor suaminya bisa terlaksana dengan baik. Nah itu saja yang bisa diambil kesimpulan dari apa yang sudah saya berikan penjelasan tadi. Terima kasih Pak. Dari saya rangkum dari semuanya ini ternyata banyak ya Pak ya yang harus kita ambil itu. Tapi saya melihat dari penjelasan Bapak itu sudah mengacu pada modul kami Pak. Sudah sesuai itu. Bapak udah melakukan 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Nah Pak, di sini saya cukupkan sekian Pak. Banyak terima kasih saya mengucapkan telah diberikan waktu dan sudah dapat ilmu Pak. Semoga dalam wawancara ini saya bisa mengambil ilmu dan bisa saya terapkan di dalam tugas saya mengajar. Demikianlah Pak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Satifah Rinawati, Pak, mengajar di SD Negeri 1 Perumnas W Halim, calon guru penggerak angkatan 9. Dan berikut ini adalah teman saya. Perkenalkan Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rusana, saya mengajar di SDN 1 Perumnas W Halim. Saya CGP angkatan 9 dari SDN 1 Perumnas W Halim. Pada hari ini Pak, saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih telah diberikan waktu untuk berbicara atau wawancara sedikit dengan Bapak tentang tugas kami, yaitu dilema etika ya, dalam pengambilan keputusan di modul 3.1. Baik Pak, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Selama Bapak menjabat kepala sekolah, tentunya pernah mendapati berbagai macam kasus ya Pak ya. Ada yang bentuknya dilema etika ataupun bujukan moral. Kira-kira bagaimanakah cara Bapak mengidentifikasi masalah tersebut? Terima kasih. Ya, memang banyak hal-hal pengalaman yang sudah saya alami selama saya menjabat selaku kepala sekolah, terutama dalam kedisiplinan guru, yang memang satu sisi itu adalah kewajiban, salah satu sisi itu adalah dilema bagi saya untuk mengambil keputusan. Mengapa demikian? Karena alasan guru tadi meminta izin, misalnya contoh, itu yang sangat dia dalam aturan dia tidak boleh, tetapi dalam hal kemanusiaan itu kita tidak bisa memungkiri itu bahwa kita harus memberikan izin gitu. Contoh misalnya guru tersebut izin dia mau merawat ataupun mengantarkan orang tuanya berobat ataupun anaknya berobat, yang memang satu sisi izinnya itu memang kewajiban dia sudah terabaikan di dalam tugas mengajar, tetapi kita tidak bisa melupakan juga sisi kemanusiaannya. Nah, di sini dilema bagi saya sebagai pimpinan, saya mengizinkan atau tidak. Kalau saya tidak mengizinkan, berarti saya sudah hati kecil saya bertentangan gitu. Kenapa? Karena ini kemanusiaan. Dan kalau saya izinkan, tugasnya pasti akan terbengkalai juga. Nah, ini yang menjadi dilema saya dalam hal mengambil keputusan. Kalau dua-duanya itu sama-sama penting, tapi sama-sama memang betul-betul membutuhkan satu keputusan yang harus diambil cepat. Satu, misalnya kita harus memberikan izin dalam waktu yang cepat. Kemudian kalau dia memang tidak kita beri izin, ini menyangkut nyawa seseorang, menyangkut hati pengabdian kalau dia dengan orang tua, kalau dengan anak dia itu rasa tanggung jawab terhadap anak. Disitulah kita selaku pimpinan dilemanya di situ. Bagaimana kita mengambil keputusan yang dua-duanya bisa terakomodir. Satu sisi tugas dan kewajiban bisa berjalan, di satu sisi sebagai sisi kemanusiaan dia juga bisa terpenuhi gitu. Oke. Baik Pak. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Nah, kalau dia memerlukan jangka waktu yang tidak bisa diprediksi, langkah yang pertama saya ambil yang pasti kita komunikasikan dengan sumber daya manusia ataupun guru-guru yang ada di sekolah. Bagaimana kita menindaklanjuti bahwa kelas ibu yang ditinggalkan untuk kepentingan dia mengurus keluarga tadi, yang memang betul-betul secara kemanusiaan itu memang kewajiban, tanggung jawab. Nah, inilah yang perlu kita diskusikan dengan teman-teman guru, bahwa bagaimana supaya kelas ini tetap ada guru yang mengisi. Jadi tidak kosong, anak-anak tidak terbengkalai, anak-anak tetap bisa belajar. Di sini fungsinya kita kerjasama tim di sekolah, bahwa semua kita saling mensupport satu sama lain supaya kelas itu tetap kondusif. Bagus. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambilan keputusan tersebut tadi Pak, pada kasus-kasus seperti guru yang izin tadi? Ya. Jadi memang hal-hal yang seperti itu kita perlu berbicara dari hati ke hati ya. Dari hati ke hati itu dalam arti seperti ini. Apakah
problem kemudian permasalahan si guru yang bersangkutan itu betul-betul terjadi real, terjadi kemudian sejauh mana dia bisa berperan, artinya seminimal mungkin kan, mungkin dia di keluarga itu tidak hanya dia sendiri yang mengambil peran di situ, bisa bergantian dengan keluarga yang lain, artinya dia tidak juga meninggalkan sekolah terlalu lama. Kalau kita berbicara seperti itu, cari solusi, mudah-mudahan efektif. Kemudian dengan guru yang lain kita berikan pengertian bahwa sesuatu hal yang terjadi di luar jangkauan manusia itu namanya adalah musibah ataupun nasib yang memang kita tidak bisa memprediksi. Artinya apa? Semua itu bisa terjadi dengan siapa saja, bisa terjadi di kapan saja, dan ya harus kita sikapi bersama. Kita harus saling tolong-menolong tadi, membantu teman-teman yang memang sedang dalam keadaan seperti itu. Baik Pak, bagus jawabannya Pak ya. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak, ini kan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan seperti kasus yang tadi Pak? Nah, ya itu tadi, tantangan itu tadi di hati nurani kita. Salah satu sisi kita menegakkan disiplin, satu sisi kita ini berbicara tentang kemanusiaan, berbicara tentang hati nurani, berbicara tentang hak dan kewajiban, tentang kewajiban si guru terhadap orang tuanya misalnya, si guru tadi terhadap anaknya, terhadap keluarganya. Nah, ini yang menjadi tantangan terbesar. Kenapa? Kita mau menegakkan disiplin, tapi satu sisi kita pasti ada yang dikorbankan. Apabila kita mengambil sisi yang satunya lagi, pasti ada yang lagi dikorbankan. Di sini yang dilemanya luar biasa. Tetapi semua itu harus diambil suatu kesimpulan bahwa kita harus mendahulukan yang memang urusannya dengan kewajiban kemanusiaan. Kenapa? Sebab berhubungan dengan, kalau dia tadi itu sakit berhubungan dengan nyawa, kalau dia keluarga berhubungan dengan masa depannya, anak-anaknya. Itu mudah-mudahan kita artinya kalau mengambil keputusan secara secara kedisiplinan itu memang ada sisi yang kita korbankan, tapi secara kemanusiaan kita juga bisa membantu menjawab daripada permasalahan yang ada terhadap guru tersebut. Baik, luar biasa ya Pak apa yang sudah Bapak sampaikan dan sudah Bapak praktekkan pada kasus tersebut. Nah, apakah selama ini Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, Pak? Kalau jadwal tidak ada, tergantung permasalahan yang ada. Sebab kalau sudah terjadwal berarti kasusnya itu bukan situasional ya. Artinya sudah ada berarti kita tunda-tunda dong. Jadi setiap ada kasus kita selesaikan. Setiap ada kasus kita selesaikan. Jadi tidak ada istilahnya itu ada jadwal. Kalau terjadwal berarti ini sudah terprogram dong permasalahan. Sedangkan permasalahan ini menyangkut daripada sesuatu hal yang memang di luar kapasitas kita sebagai manusia yang bisa mengada-ada dia harus sakit kemudian dia sembuh, tidak bisa. Sakit orang sembuhnya kapan kita tidak yang tahu. Kemudian kapan dia sakit, ya siapa yang mau sakit. Artinya musibah. Musibah itu datang kapan saja tidak ada yang tahu. Jadi masalah jadwal tidak ada jadwal, tetapi ada masalah langsung diselesaikan. Berarti tidak ditunda-tunda ya? Tidak tunda-tunda langsung gitu ya. Karena dia berhubungan dengan KBM, kegiatan belajar mengajar, guru di kelas. Baik Pak, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus yang seperti kasus yang diceritakan tadi Pak? Ya. Kalau untuk seseorang atau ini sebenarnya kita banyak faktor, artinya semua kita libatkan. Kalau memang permasalahannya perlu kita ambil tindakan bersama, kita musyawarahkan seperti yang saya bilang dari awal, ya berarti kita harus bermusyawarah bersama, terutama dengan waka-waka dan guru-guru yang ada. Sebab permasalahan ini terjadi di sekolah, artinya kita sama-sama mencari solusi dan bagaimana pengertian daripada teman-teman guru untuk mensikapi itu supaya kita bisa mengambil langkah yang tepat dan kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan bijak. Itu yang penting. Jadi faktornya itu banyak yang menentukan itu. Wah, saya sependapat sekali ya dengan Bapak apa yang Bapak sampaikan barusan. Nah, selama menyelesaikan kasus tersebut Pak, kira-kira pembelajaran apa yang sudah Bapak dapatkan dari penyelesaian kasus tadi? Ya, jadi pembelajarannya itu memang inilah kita di dalam pemimpin itu tidak bisa
tidak bisa hanya berpatokan kepada aturan ya, kepada aturan, dan kita mengabaikan dengan sisi kemanusiaan. Sebab kita ini hidup bukan di ruang hampa yang memang seperti angka 1 lurus, tidak ada toleransi. Jadi kita memang sebagai pemimpin harus melihat situasi dan kondisi bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi kita juga harus mengedepankan itu supaya kita juga bisa menyelesaikan masalah itu dengan bijak, dengan hati yang dingin, dan bisa melewati itu dengan baik. Oke, bagus sekali Pak ya. Sudah kami orang mendengar yang ini kan sudah inspirasinya untuk Bapak. Kemudian Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak selama ini rasakan Pak? Ya, jadi dulu sebelum saya menjadi kepala sekolah, saya berpikir bahwa kalau saya jadi pemimpin, saya harus menegakkan aturan dan tidak boleh ada sesuatu hal yang memang menyimpang dari aturan itu. Ternyata aturan itu bisa fleksibel dalam artian seperti ini tadi. Kalau dari hal aturan memang itu sangat saklek, artinya sangat jelas. Tetapi dari sisi kemanusiaan itu yang sering harus mengabaikan tadi itu. Tapi hal itu kan bukan karena kemauan kita atau memang rekayasa kita. Artinya suatu peristiwa itu terjadi karena faktor memang musibah ataupun faktor yang memang dari Tuhan terjadinya gitu. Jadi kita harus maklum saja gitu. Dan kita harus dilegowo sebagai pemimpin itu fleksibel ya dalam mengambil keputusan kalau memang itu benar-benar suatu musibah. Bukan karena guru tadi beralasan, membuat suatu alasan, itu bukan seperti itu. Jadi kita memang sebagai pemimpin juga harus jeli bagaimana menelaah, bagaimana melihat, bagaimana mencermati daripada problem yang ada. Apakah guru A ini memang betul-betul dia dalam keadaan seperti itu atau dalam tanda kutip. Itu yang perlu peran pemimpin itu mempunyai sisi-sisi yang memang lebih dikembangkan di dalam hal menangani kasus-kasus yang terjadi terhadap guru-guru, terhadap sekolah. Sebab hal itu perlu. Kenapa? Karena kalau dia salah mengambil keputusan, pasti akan banyak yang dikorbankan. Benar, ya. Saya setuju Pak dengan pendapat Bapak. Tidak mudah yang menjadi pemimpin rupanya Pak ya. Mudah-mudahan dari wawancara ini kami bisalah mengambilnya kalau kami menjadi seperti Bapak. Ya, alhamdulillah setelah saya mendengar apa yang Bapak sampaikan tadi, ternyata Pak sama persis dengan yang ada di modul 3.1 ini. Langkah-langkah yang Bapak ambil ketika menyelesaikan masalah, alhamdulillah sudah ada di modul 3.1. Berarti memang pengalaman di lapangan itu sesuai dengan apa yang diajarkan pada modul tersebut gitu. Saya bisa banyak belajar dari Bapak, syukur alhamdulillah Pak ya, bisa menginspirasi banget buat saya. Terima kasih banyak atas waktunya untuk hari ini wawancaranya Pak. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi sharingnya bermanfaat untuk kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waktu itu saya di Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila.